satu fitnatul ahlas yang disebut dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, ya. Fitnatul ahlas itu fitnatun tadum wala tanqati'. Fitnah yang enggak berhenti-berhenti. Makanya dulu tadi kami ngobrol dengan Habib Taufik, dulu pernah ada, tapi sekarang akan lebih dahsyat. Orang mengatakan bahwa zuriat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ba'alawi tidaklah sahih. Perdebatan nasab itu, kami abdi hadis Nabi Muhammad SAW, pengabdi hadis Nabi. Dari tahun 2004 kami belajar Sahih Bukhari, Muslim, sampai sekarang masih belajar dan mengajarkannya. Diijazahkan beberapa masyayikh, ada yang asyraf, ada yang saadah, ada yang kiai-kiai di Jawa, ada yang dari India, ada yang dari Arab. Judul babnya Ma'rifatul Ansab, mengetahui nasab. Tapi itu bukan untuk nasab seperti ini. Namun ilmu ini pun bermanfaat, bisa dipraktekkan kepada mengetahui nasab para asyraf, para sadah. Ternyata perdebatannya hari ini di mana? Tadi yang ditawasulin oleh beliau Al-Habib Taufik, yang dibaca oleh zuriat beliau Al-Habib Ali, Ubaidullah bin Ahmad. Itu ya, benar nggak? Yang lagi rame di YouTube, benar ya? Abdullah atau tasghirnya, tasghir itu dikecilkan. Biasanya itu tradisi para masyayikh, karena ulama wali-wali Allah tuh namanya banyak. Ini salah satu seni punya nama. Ada nama jasadnya Abdullah, tapi ketika dia mengenal Allah, dia menyebut dirinya Ubaidullah. Abdullah itulah Sayyidina Muhammad SAW. Ubaidullah aneh, dia bilang begitu. Sayyidina Ubaidullah bin Ahmad ini mulai dipertanyakan, beliau ini ada atau tidak, itu wajar. Jadi kalau ada yang kritik, jangan marah, habaib. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan beliau katanya zuriat Syarif Hidayatullah juga. Kalau ya berarti jalur asyraf, kalau benar. Ya tinggal kuat-kuatan aja, pakai kekuatan ilmu. Meskipun itu menyakiti banyak zuriat Nabi dari kalangan Al-Ba'alawi. Nah, dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Nah, beliau kan berargumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Ubaidullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar. Di zaman itu nggak ada Dukcapil, Pak Sekda. Pak Sekda namanya ada nggak di Dukcapil? Henry gitu. Banyak Pak namanya Henry. Henry apa Pak? Henryzal. Itu banyak, ratusan namanya Henryzal. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Kalau argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya dalam kitab-kitab tarajum, tarajum itu biografi, kitab-kitab sejarah, terus dia tidak ada, begitu kira-kira yang saya simpulkan. Kalau salah mohon nanti diluruskan. Kalau itu alasannya, nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kapan ditulisnya? Kapan ditulis? 1 abad, 2 abad setelah mereka. Itu muncul kitab Imam Ibnu Sa'ad, muncul kitab Imam Bukhari, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Kabir. Itu 1 abad, 2 abad setelah sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai teori itu, teori apa? Kalau nama dia nggak ada dalam kitab biografi, berarti orang ini nggak ada. Gitu. Kalau begitu sahabat Nabi nggak ada semua dong. Ya, saya mau tanya nih, emang Wali 9 namanya ditulis dalam kitab sejarah di zaman itu? Hatta risalah hari ini yang disebut risalah Wali 9, itu risalah yang ditulis muridnya atau murid dari muridnya atau pengikutnya. Nggak ditulis di zamannya. Jarang, kecuali ada 1 manuskrip yang sampai sekarang nggak ada nama, anonim. Alhamdulillah kami 2009, 2010, 2011
ikut meneliti manuskrip Nusantara, masih tulisan tangan. Itu kertasnya kalau diangkat jatuh, pecah. Dibimbing oleh Prof. Oman Fatur Rahman. Jadi kita mencari kemana-mana. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritisi para sayyid, para habaib, ya saya prihatin karena banyak yang emosi juga. Bagi saya kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Itu secara keilmuan. Kalau dalam bab adab dan bab fikih, begitu juga bab ada satu ilmu yang menjadi kitab Al-Kabair, dosa besar. Dosa besar. Salah satu dosa besar, orang menasabkan dirinya ila ghairi abi, kepada selain ayahnya. Ini saya mau tanya, menurut yang hadir ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu wali nggak? Nggak usah nggak wali, ulama nggak? Al-Attas yang kita tulis Ratibul Attas, Al-Aidrus, saya dapat juga Thariqah Al-Aidrusiyah, ada juga Thariqah Al-Aidrusiyah, dapatnya di Banjar. Tahu-tahu di sini di Indragiri banyak orang Banjar juga ya. Bahkan walaupun tidak disepakati, Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kelampayan ada yang menyebut nasabnya kepada Al-Aidrus. Ya, mungkin karena ketika diinput kurang pas. Ya, para zuriat Wali Songo ketika diinput Rabithah kurang pas, akhirnya muncullah protes ini. Ini pun juga harus jadi pelajaran bagi kita, terutama pengurus-pengurus Rabithah. Apa masalahnya? Gitu. Kalau bahas begini, udah harinya panas, kepala ikut panas. Saya biasanya bahas tasawuf, hadis. Jadi bahas ilmu nasab deh. Ya. Tapi seperti kami sampaikan, saya bicarakan dari sisi ilmu hadis. Ya. Jadi kami, kalau dapat riwayat hadis, misalnya hadasana Abdullah bin Zubair, kalau hadasana Sufyan, kalau hadasana Al-Ansari, kalau hadasana Muhammad Ibrahim, begitu ketika kami ketemu, kami tidak akan cari nama dia dari buku yang sezaman dengan dia, karena nggak ketemu. Ketemunya di mana? Di buku setelah dia hidup. Abad setelahnya atau abad setelahnya lagi, itu biasa. Dan dalam ilmu adab, ilmu akidah, bahkan ilmu tasawuf, menisbatkan diri kepada bukan ayahnya, itu pantangan seorang muslim, apalagi ulama, apalagi kutub, wali kutub, nggak mungkin. Jadi kita bedakan, ini bab ilmiah tadi secara, ini sekarang bab akidah, bab fikih, apalagi dalam tasawuf. Jangankan menyebutkan nasab ayah, nasab guru aja nggak boleh salah. Di hadis juga sama. Orang yang keliru nyebutin nasab gurunya atau gurunya itu bermasalah. Bisa hadis yang mudallas, bisa muqallib, maklub, dan mutarib, segala macam. Oleh karena itu, saya yakin, hakul yakin, seperti Habib-Habib yang kita sebutkan tadi, pemilik ratib, penulis ratib, mereka mustahil menisbatkan dirinya, menasabkan sanad dan silsilah ayahnya bukan kepada selain ayahnya, itu mustahil. Itu secara adab, karena mereka orang yang atqan nas, akhwafun nas, ya, akhshan nas, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada muhibbin, para habaib, pecinta para zuriat Nabi SAW, tidak usah khawatir bahwa zuriat Nabi yang memegang nasab itu, insya Allah mereka tidak berbohong atas nasabnya. Tapi ya para zuriat Nabi jangan seneng dulu. Habib kalau nggak ngaji, alim nggak? Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Sihab mengatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi, sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dhewe kanane.
Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi, salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya, keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata.
Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Rhoma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Rhoma Irama sampai dia mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang berkata, inna tatayyarna bikum, nanti aku kewalat kalau mengikuti agama Islam Nabi Isa. Kata rasul-rasul itu, kamu yang akan kewalat kalau kamu tidak ikut Nabi Isa, kalau kamu tidak ikut agama Islam. Pada kalau masalah habib, lamun ana sing ngomong, kalau ada yang berkata bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengakui orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Orang yang mengakui, memasukkan bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi, dia akan kewalat. Dia telah menyakiti baginda Nabi, dia telah menyakiti ibunda Khadijah Al-Kubra, dia telah menyakiti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia telah menyakiti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Kenapa kamu yang akan kualat? Karena kamu mengaku durian Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teu aya pokok nama teu aya. Ngerti teu? Ya kalau sudah tidak ada dalil, premen maning. Imam tolong si husnudon beh. Ora bisa, doraka kita.
asup ka neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan nabi, tapi orang masih ngomong sia turun nabi, aing asup ka neraka. Aing mah embung asup ka neraka eta. Aing mah embung asup ka neraka. Kita mau ora pengen manjing neraka. Ku ibu-ibu pengen ora manjing neraka? Bu, pengen ora manjing neraka? Riboten aja nganggep Baklawi turun nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun nabi manjing neraka. Ada kiai protes sama saya. Hai Kimat, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya, ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa memfatwakan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Baklawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Baklawi, Baklawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Baklawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manuskrip palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan di dalam sejarah Baklawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Baklawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriyah, lalu ditambahin di abad kelima, kemudian dikatakan sebagai kitab abad kelima. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad kelima, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13. Dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib,
ada Fathul Qarib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya Toba-Toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa, ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, banyak duit, anaknya soleh solihah, bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua, jadi orang yang berilmu semua, jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma. Al-Fatihah. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita yang pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah.
Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.